kreatif untuk menghadapi kondisi semacam ini. Olehnya itu, saya membuat video pembelajaran ini agar supaya bisa dapat membantu adik sekalian untuk memahami konsep-konsep sejarah, yakni sejarah Indonesia itu sendiri. Jauh sebelum kita bicara soal sejarah bangsa ini, maka barang tentu kita harus tahu dulu tentang sejarah itu seperti apa, dan kemudian keterkaitannya semacam bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti itu yang perlu uh, diketahui agar supaya kita menggali tentang sejarah itu. Ada sekalian yang sungguh saya hormati, materi pokok pada pembelajaran kita di kesempatan hari ini tentang sejarah Indonesia, yakni pengertian sejarah, manusia hidup dalam ruang dan waktu, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, dan yang keempat adalah keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini. Yakni, apa sih sejarah itu dan bagaimana tinjauan sejarah dari etimologi dan terminologi. Kalau dua istilah filsafat ini dipakai untuk meninjau tentang apa itu sejarah, maka konteks persoalannya ada dua, yakni sejarah itu berasal dari bahasa apa, bahasa mana, dan kemudian sejarah dalam ilmu pengetahuan itu dijelaskan seperti apa. Ada sekalian yang sungguh saya hormati, peserta terdidik yang sungguh saya banggakan. Sejarah kalau kita kaji dari literasi bahasa, maka dia bersumber dari beberapa bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Belanda, ada bahasa Inggris, dan ada juga bahasa Yunani. Dan nantinya kita akan kaji dari sisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita lihat dulu dari namanya bahasa Arab. Sejarah itu berasal, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan sajaratun. Definisinya itu adalah pohon kehidupan. Lantas, apakah itu saja? Sejarah pun dalam bahasa Arab diartikan sebagai silsilah. Oke. Dan kalau bicara tentang sejarah dari sisi bahasa itu, maka yakni sejarah ialah kehidupan manusia yang terus bergerak dan berkembang sehingga perjalanan waktu di tempat manusia berada. Jadi sejarah itu sebenarnya kita sudah melakukan itu. Jadi hari kemarin dan hari ini dan hari yang akan datang itu adalah peristiwa-peristiwa sejarah dalam hidup kita. Kemudian dalam bahasa Belanda, orang Belanda mengistilahkan sejarah itu sesuatu yang telah terjadi. Bahasa Jerman, orang Jerman mengatakan bahwa sejarah itu sesuatu yang telah terjadi pula. Jadi ada dua definisi tentang dari bahasa yang sama dari dua negara ini. Dan kemudian kalau bahasa Inggris saya kira kita sudah tahu bersama, kalau cerita itu adalah story, kemudian sejarah itu adalah history. Jadi kalau bicara tentang history berarti bicara soal aktivitas manusia yang berhubungan antara satu peristiwa tertentu yang kemudian disusun dalam hubungan kronologis. Jadi tahap per tahap yang disebut dengan kronologis itu. Jadi satu waktu dengan waktu yang lain dan waktu yang lain pula. Itu yang disebut dengan history dalam bahasa Inggris. Selain itu, ada lagi bahasa lain. Misalkan bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunani itu sejarah disebut dengan historia. Kalau Inggris history, Yunani disebut dengan historia. Lantas penyebutan historia itu dari sisi bahasa artinya seperti apa? Orang Yunani bilang pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan.
Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dari sisi bahasa. Lantas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh orang-orang cendekiawan-cendekiawan Indonesia menyebutkan bahwa sejarah itu adalah bicara soal silsilah, asal-usul, peristiwa peristiwa yang terukur terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang kejadian yang benar terjadi di masa lampau. Nah, contoh bagaimana kita tahu peristiwa-peristiwa di masa lalu? Kita ini kan hidup di masa sekarang. Artinya kita hanya tahu tentang masa kita. Dan untuk mengetahui masa-masa lampau, maka harus kita membaca tentang namanya sejarah itu. Agar supaya kita tahu tentang peristiwa yang lalu. Oke. Itu dari sisi definisi secara bahasa. Kalau dari sisi terminologi, ada beberapa cendekiawan-cendekiawan, yaitu cendekiawan-cendekiawan zaman kegelapan sampai dengan cendekiawan-cendekiawan di zaman sekarang ini. Mereka mendefinisikan sejarah itu sesuai dengan apa yang mereka tahu tentang sejarah. Kita tahu, saya sebutkan nama-namanya. Ada seorang tokoh dari Yunani namanya siapa namanya ini? Herodotus. Ada lagi misalkan cendekiawan Muslim namanya Ibnu Khaldun. Misalkan di Indonesia kita kenal ada tokoh namanya Muhammad Ali. Ada lagi Muhammad Yamin, dan ada lagi Taufik Abdullah. Mereka-mereka ini kemudian memiliki definisi-definisi tertentu yang kemudian saling berhubungan tentang apa itu sejarah. Coba saya bacakan dari sekalian. Kalau seorang Herodotus menjelaskan bahwa sejarah adalah suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran waktu tentang tokoh atau masyarakat dan peradaban. Kalau itu dari seorang tokoh Yunani ini. Sementara ilmu Khaldun pun menjelaskan tentang sejarah. Ilmu Khaldun menjelaskan bahwa catatan tentang umat manusia, peradaban dunia, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia. Itu definisi sejarah menurut seorang Ibnu Khaldun. Ada lagi Muhammad Ali. Muhammad Ali bilang bahwa sejarah adalah sejumlah perubahan, kejadian dan peristiwa nyata. Nah, tidak mungkin dong kita bicara sejarah kemudian kita karang-karang gitu kan, atau kita fiksikan sejarah itu, karena sejarah harus diukur kebenarannya gitu. Karena kita tidak mungkin memalsukan sejarah. Muhammad Ali pun menjelaskan bahwa sejarah ialah cerita tentang perubahan kejadian. Cerita tentang perubahan kejadian dan peristiwa nyata. Bukan saja itu, kemudian dia juga katakan bahwa sejarah ialah ilmu yang bertugas menyelidiki. Saya tekankan, ilmu yang bertugas untuk menyelidiki perubahan kejadian dan peristiwa nyata. Jadi gitu. Nah, bagaimana kita tahu tentang cerita Patimura? Bagaimana kita tahu tentang cerita Christina Marta Tiaal yang kemudian dieksekusi oleh penjajah? Bagaimana kita tahu itu? Karena kita menyelidiki itu dalam literasi sejarah, sehingga kita tahu bahwa ada seorang pahlawan namanya Patimura dan ada seorang pahlawan perempuan namanya Christina Marta Tiahahu bagi kalangan orang-orang Ambon dan orang-orang Maluku. Mereka tahu itu. Saya kira itu yang bisa dijelaskan dari sisi bahasa dan sisi terminologi atau istilah ada sekalian. Selanjutnya, sejarah memiliki 3 unsur penting. Yang pertama adalah manusia, dan yang kedua adalah ruang, dan yang ketiga adalah waktu. 3 komponen dasar ini menjadi objek dalam pembahasan tentang sejarah.
tiga komponen utama unsur atau penyusun sejarah itu. Jadi sejarah kalau dilihat dari sisi unsur yang pertama adalah manusia. Kenapa manusia? Karena sejarah tidak akan bicara tentang penyelidikan terhadap fisik manusia. Tetapi sejarah akan bicara tentang penyelidikan atau penelitian yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dari waktu ke waktu. Jadi itu, kenapa manusia penting dalam sejarah? Ya karena pelaku sejarah adalah manusia. Gitu. Jadi sejarah tidak akan, sekali lagi saya ulangi, sejarah tidak akan menyelidiki tentang fisik manusia. Tetapi sejarah menyelidiki dan meneliti tentang aktivitas manusia dari waktu ke waktu. Seperti saya contohkan yang di pertama tadi. Oke. Kita tahu bahwa Pattimura itu lahir di mana dari referensi-referensi yang kita baca. Kemudian dia sebagai apa? Lantas berjuangnya di mana? Gitu. Karena kita baca, kita tidak pernah bicara tentang tingginya berapa. Kemudian kita tidak pernah lebih spesifik bicara soal rambutnya seperti apa. Bukan itu yang kita akan cari, tapi bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami oleh seorang Pattimura. Nah, dan yang kedua, unsur yang kedua adalah yakni ruang. Gitu. Lantas apa itu ruang dalam unsur sejarah itu? Ruang itu adalah bicara soal tempat terjadinya peristiwa sejarah. Jadi sejarah harus membutuhkan namanya, kalau kita mau menyelidiki sejarah maka kita harus membutuhkan menyelidiki tempat-tempat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seorang tokoh itu. Lahirnya di mana, berjuang di mana. Itu karena bicara soal tempat. Dan yang ketiga adalah bicara soal waktu. Kalau bicara soal waktu berarti kita bicara soal kapan. Kapan suatu peristiwa itu terjadi. Gitu. Jadi, saya ulangi, ada 3 unsur penting penyusun sejarah. Kalau kita mau meneliti sejarah. Yang pertama adalah manusia, dan yang kedua adalah ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Waktu pun dibagi dalam 2 tahap. Oke. Yang pertama adalah waktu yang terjadi di masa lalu, dan yang kedua adalah waktu yang terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang disebut dengan perubahan itu. Lantas, waktu yang terjadi pada masa lalu itu semacam apa? Yang dimaksudkan dengan waktu yang terjadi di masa lampau adalah peristiwa yang terjadi sebelum titik waktu tertentu. Saya ulangi lagi. Waktu dalam hal masa lalu berarti penjelasannya adalah peristiwa yang terjadi sebelum titik waktu tertentu. Lantas, kan sejarah ini kalau bicara soal waktu berarti senantiasa mengalami perubahan, ya. Dia siklusnya terus berputar. Dia selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang disebut dengan perubahan, kalau di atas masa lalu, yang tadi saya jelaskan itu masa lalu. Kalau yang kedua adalah perubahan dari konteks waktu, yakni peristiwa yang berbeda dari peristiwa sebelumnya. Itu disebut dengan perubahan. Ada sekalian. Nah, jadi konteksnya adalah peristiwa yang berbeda dari peristiwa sebelumnya. Itu sesuatu yang mengalami perubahan. Contoh nih, Pak Guru kasih contoh. Misalkan kemarin di rumah kamu itu tidak ada namanya pagar misalnya, atau tidak ada namanya tanaman semacam bunga begitu. Tapi ketika kamu keluar dari rumahmu kemudian berlama-lama di daerah lain, lantas kamu balik, di rumahmu sudah ada pagar dan di rumahmu sudah ada bunga-bunga, berarti sudah terjadi perubahan. Artinya waktu kemarin itu tidak ada dan waktu sekarang itu ada.
Ya, karena kita bicara soal perubahan. Ya. Jadi kalau contoh-contoh perubahan ini banyak sekali. Kita tinggal ketika memahami itu, kemudian kita contohkan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua. Apa sih hubungan antara manusia, ruang, dan waktu? Tadi kan kita bicara soal manusia, kita bicara soal ruang, kita bicara soal waktu. Lantas, apa hubungannya manusia dengan ruang dan waktu? Itu yang perlu kita bicarakan. Kenapa berhubungan antara tiga unsur ini? Karena manusia adalah pelaku peristiwa. Sehingga kebenarannya menjadi sentral. Artinya kalau dalam istilah-istilah drama itu dia sebagai pelaku utama. Dia tokoh utama. Maka titiknya sangat sentral sekali kalau kita bicara tentang sejarah. Nah, selanjutnya kalau kita bicara soal manusia, maka dalam sejarah itu manusia akan dia akan manusia posisi dalam sejarah sebagai objek sejarah dan juga subjek sejarah. Saya ulangi, manusia dalam konteks sejarah dia berperan sebagai objek sejarah dan juga berperan sebagai subjek sejarah. Nah, lantas bagaimana tentang manusia yang kemudian perannya sebagai objek sejarah dan subjek sejarah? Kalau kita lihat dari sisi objek sejarah, maka manusia saya ulangi, manusia sebagai objek sejarah, maka sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi kalau dia posisinya sebagai objek sejarah, maka sejarah hanya bercerita tentang manusia atau bicara tentang aktivitasnya dalam ruang dan waktu tertentu. Itu kalau posisinya sebagai objek sejarah. Lantas bagaimana dengan subjek sejarah? Manusia adalah pelaku sejarah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia menentukan arus kesejarahannya. Gitu. Saya ulangi, kalau dia bertindak sebagai subjek sejarah, maka manusia adalah pelaku sejarah. Dan setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia menentukan arus sejarahnya. Contoh, kalau misalkan kita bicara tentang satu tokoh, contohnya kalau seorang Soekarno, maka orang akan melihat dari sisi subjektifnya dia sebagai seorang nasionalis. Kalau kita lihat lagi misalkan ada seorang tokoh yang penting juga di masa lalu, tetapi kemudian membuat kesalahan besar yang dimusuhi oleh semua bangsa, semua masyarakat saat ini. Dalam tanda kutip, kita kenal ada namanya Dipa Nusantara ID, yang dia dikenal sebagai seorang tokoh komunis karena pernah mendirikan partai komunis di Indonesia. Dalam sejarah dia dimusuhi karena melakukan aktivitas yang dilarang oleh ideologi bangsa, sehingga dia tidak disukai dan bahkan dimusuhi oleh negara. Nah, walaupun ada berbagai macam literasi yang kemudian juga membenarkan itu, tetapi secara universal semua masyarakat Indonesia kemudian tidak mengakui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang Dipa Nusantara ID dan sekalian. Karena dia berlainan dengan haluan negara, berlainan dengan namanya Pancasila, berlainan dengan namanya ideologi bangsa. Jadi masing-masing orang punya sejarahnya masing-masing. Ada yang diidolakan,
dan kemudian ada yang uh, berlawanan dengan apa yang tadi saya jelaskan, tidak disukai, dimusuhi dan seterusnya akibat daripada aktivitasnya. Sehingga disebut manusia kalau dilihat dari sisi subjektif dalam perspektif sejarah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia menentukan arus sejarahnya. Kira-kira itu. Kemudian dan yang ketiga adalah manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Ini pokok permasalahan yang ketiga. Ada sekalian yang sungguh saya banggakan, peserta didik yang sungguh saya banggakan. Kalau kita perhatikan konsep tentang manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, maka ada kronologisnya, rentetan peristiwa. Kalau kita bicara tentang hal tadi, coba kita lihat peristiwa-peristiwa sejarah, rentetan sejarah, perubahan-perubahan itu, materi sekalian. Pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 1945 ada sebuah peristiwa penting yang harus diketahui kita bersama. Seorang jenderal Jepang namanya Trauchi memanggil pemimpin Indonesia dibanding pada bangsa kita, Soekarno, ada Hatta, ada Rajiman, ke Dalat, ke Vietnam. Gitu. Dari tanggal 10, 2 hari kemudian, di tanggal 12, bulan yang sama dan tahun yang sama, tanggal itu menjadi catatan peristiwa sejarah malam penting karena pertemuan seorang jenderal dan tokoh-tokoh nasional kita, tokoh-tokoh bangsa kita, untuk berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, yang isinya Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia tanggal 24 bulan 8 bulan Agustus tahun 1945. Jadi isinya Jepang menyetujui bahwa kita merdeka pada tanggal 24 bulan Agustus tahun 1945. Kemudian dari rentetan waktu itu terjadi perubahan lagi pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 1945. Jepang menyerah pada Sekutu. Ya, saya ulangi. Pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 1945, setelah kita dipanggil ke Vietnam, di satu daerah namanya Dalat, kemudian bicara tentang waktu untuk penentuan Indonesia merdeka, maka di tanggal 14 itu, beberapa waktu kemudian, Jepang dikalahkan oleh Sekutu dan kemudian menyerah. Ya. Kenapa Jepang harus menyerah kepada Sekutu? Karena Jepang menghindari banyak korban. Kita tahu bersama bahwa ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, maka melumpuhkan pasukan Jepang di Indonesia. Kita tahu bahwa dua kota itu adalah kota yang sentral dalam masa-masa keemasan perkembangan Jepang di masa itu. Kita tahu bersama ketika menjajah Indonesia, berhasil mengusir Belanda, kemudian menjajah Indonesia. Walaupun di awal-awalnya kemudian mendoktrin bangsa kita yang dikenal dengan jadi waktu-waktu itu ketika kita lepas daripada penjajah Belanda, ternyata datang lagi kaum penjajah baru namanya Jepang ini. Jepang kemudian mendoktrin kita, merayu kita
menawarkan tentang kemerdekaan. Mereka akan memberikan kita merdeka. Dan kemudian mereka menganggap bahwa kita adalah saudara mereka dan kita menganggap mereka adalah saudara tua. Itu menariknya dari sekalian. Sehingga kita tunduk patuh terhadap Jepang. Karena mereka menjanjikan kemerdekaan itu. Tetapi apa yang terjadi dari sekalian? Betapa pedih, betapa ngirinya mereka menjajah Indonesia. Atas kepentingan-kepentingan mereka untuk menguasai si antero Asia dan juga menguasai negara-negara di belahan dunia lain, maka mereka harus kemudian memaksakan orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia untuk bekerja. Bekerja apa saja yang disebut dengan istilah rumusan. Ada yang meninggal dalam pekerjaannya karena dipaksa. Jadi Jepang itu ada sekalian, nanti kita akan ketemu di semester 2. Saya jelaskan lebih jauh. Jepang itu punya strategi, kalau Belanda itu strategi pertahanannya adalah benteng. Tetapi Jepang punya strategi pertahanannya adalah membuat liang-liang atau gua-gua, membuat gua-gua untuk mereka berlindung dari serangan musuh. Nah, banyak kita temukan goa-goa itu adalah hasil peninggalan-peninggalan Jepang. Lantas goa itu secara alamiah, yes ada. Tetapi juga ada buatan. Kan masa itu belum ada teknologi ataupun mesin yang mampu membobol ketebalan dinding-dinding batu. Lantas siapa yang disuruh? Itu dia, orang-orang Indonesia itu sendiri. Mereka memahat batu itu, kemudian membentuk lubang besar, dan agar untuk orang-orang Jepang menempati tempat-tempat itu. Selain sebagai tempat perlindungan mereka dari aktivitas hidup mereka, mereka juga menjadikan itu sebagai strategi perang untuk bertahan dari serangan-serangan musuh. Mari kita lanjutkan perubahan-perubahannya dari tanggal 10, tanggal 12 sampai tanggal 14. Pada tanggal 15, satu hari kemudian pada tanggal 15 Agustus, pada tahun yang sama, Soekarno kembali dari Dalat. Artinya Soekarno kembali dari Vietnam ke Jakarta atau ke Indonesia. Dan kemudian ada peristiwa penting yang terjadi, yakni para pemuda mendesak golongan tua. Mendesak golongan tua untuk mempercepat proklamasi. Kalau dalam sejarah kita kenal ada peristiwa Soekarno diculik oleh pemuda. Pemuda-pemuda itu salah satunya ada namanya Sahril dan kawan-kawan menculik Soekarno agar supaya cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau tidak salah dalam catatan sejarah itu peristiwa Rengas Dengklok itu dia yang kemudian banyak mencatat tentang bagaimana peristiwa Soekarno dijemput paksa oleh pemuda untuk mempercepat kemerdekaan. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 16 bulan yang sama. Jadi kita akan mulai bicara soal perubahan-perubahan dalam sejarah. Mulai dari tanggal 10, nanti puncaknya pada tanggal 17 ketika Indonesia itu merdeka. Jadi di tanggal 16 itu adalah peristiwa penting, yakni peristiwa Rengas Dengklok yang tadi saya singgung. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu yakni para pemuda menculik Soekarno di tempat namanya Rengas Dengklok. Bukan saja Soekarno yang diculik, ada juga namanya Hatta, wakil presiden pertama kita, bapak ekonomi bangsa kita, bapak koperasi bangsa kita. Yang mereka kemudian, para pemuda tadi kemudian mencurigai bahwa Hatta dan Soekarno dipengaruhi oleh Jepang. Jadi para pemuda mencurigai bahwa Hatta dan Soekarno itu dipengaruhi oleh Jepang. Karena para pemuda saat itu dia mau tahu, pemuda saat itu mau merdeka.
sehingga mau tak mau satu-satunya cara adalah menculik mereka untuk mendesak. Nah, nanti di semester 2 baru kita lebih bicara jauh tentang peristiwa Rengas Dengklok. Dan alhamdulillah perubahan terjadi lagi ketika dari Rengas Dengklok sesuai dengan kesepakatan kaum tua dan kaum muda. Maka puncaknya di tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dengan gagah beraninya memproklamirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu konsep-konsep perubahan. Nah, jadi perubahan itu saya jelaskan lagi bahwa perubahan itu dari hal yang tadinya tidak dirasakan ada, tetapi dirasakan ada pada waktu-waktu tertentu. Kan kita tidak pernah berpikir di zaman itu, bapak-bapak kita, orang tua kita dan kemudian para pendiri bangsa ini tidak pernah terbesit dalam pikir mereka bahwa nanti di tanggal 17 itu kita akan merdeka, karena Jepang masih menguasai negara Indonesia. Nah, kenapa pentingnya kita bicara tentang sejarah? Kenapa pentingnya kita bicara tentang hubungan manusia dengan perubahan arus waktu itu? Karena dalam itu kita akan mengetahui segala macam kisah atau segala macam cerita atau peristiwa yang terjadi di masa yang kemarin dan di masa hari ini dan masa-masa selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dari definisinya, perubahan adalah ketidaksamaan suatu keadaan yang satu dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Itu definisi daripada atau maksud daripada namanya perubahan. Saya ulangi, ketidaksamaan suatu keadaan yang satu dengan keadaan yang lain dari satu waktu ke waktu yang lain. Contohnya, masa kepemimpinan atau masa periodisasi kepemimpinan Soekarno berbeda dengan masa kepemimpinan seorang Soeharto. Jadi, gaya kepemimpinan Soekarno dan gaya kepemimpinan Soeharto itu berbeda, dan masanya pun berbeda, eranya pun berbeda. Oke. Kalau di zaman itu, di zaman Soekarno, itu Soekarno masih bertugas untuk menyusun negara ini menjadi satu, karena masih ada pemberontakan di mana-mana. Entah itu pemberontakan lahir daripada anak bangsa sendiri ataupun teror-teror dari bangsa-bangsa lain. Kita kenal setelah kita merdeka, kita kenal ada peristiwa Bandung Lautan Api dan kemudian Surabaya, sehingga Surabaya itu dikenal sebagai kota pahlawan. Padahal negara kita sudah merdeka, tetapi ada ekspansi dari negara lain, dari Belanda untuk kemudian mau menguasai Indonesia. Dan kemudian kondisi politik pada zaman Soekarno berbeda dengan kondisi politik pada zaman Soeharto. Kondisi politik pada zaman Soekarno banyak dipengaruhi oleh partai-partai politik yang bersifat sekularis, partai-partai politik yang bersifat nasionalis, dan partai-partai politik yang bersifat komunis. Ada berbagai macam ideologi dari berbagai macam partai ini yang kemudian harus dinetralisir oleh seorang Soekarno agar supaya keberpihakan politik dari partai-partai ini jatuh kepada dirinya. Dan kita tahu bahwa dalam masa kepemimpinannya banyak terjadi gejolak-gejolak akibat daripada ketidaksetujuan berbagai macam pihak terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Soekarno. Kalau Soeharto, dari sekalian, kita tahu masa itu masa di mana kita harus dikenal dengan masa Orde Baru. Kalau Soekarno itu disebut dengan masa Orde Lama, dan kemudian kita kenal dengan Soekarno itu kita kenal dengan masa Orde Baru. Dari istilah ini saja berbeda. Masa Orde Baru itu di mana di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun
dia berhasil membangun negara ini dari sisi ekonomi. Oke. Kalau Soekarno dia merancang ekonomi ini, kemudian di masa Soeharto dia akan membangun negara ini, sehingga dia juga dikenal sebagai bapak pembangunan. Selanjutnya, yakni keberlanjutan. Apa sih keberlanjutan itu, ya sekalian? Keberlanjutan adalah perwujudan dari proses perkembangan kehidupan manusia yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisinya berubah. Ada hal yang perlu kita tarik benang merahnya, yakni perkembangan kehidupan manusia yang berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Contoh, ini contoh yang paling real, contoh yang paling nyata. Kita pernah mengalami namanya masa-masa TK, masa SD, masa SMA, masa kuliah, dan masa kerja. Itu adalah perubahan-perubahan yang berlanjut dengan sesuai masanya. Jadi peristiwa yang kita alami sejak TK hingga saat ini dan akan terus berlanjut, itu namanya peristiwa sejarah yang berlanjut. Jadi kalau bicara soal perubahan yang kemudian ada keberlanjutannya, lantas apa faktor pendorongnya? Apa faktor pendorong perubahan itu? Faktor pendorong perubahan itu ada dua, dari sekalian. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Mari kita bicara soal internal. Faktor yang pertama adalah faktor internal, ada sekalian. Faktor internal yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Kalau kita bicara soal faktor pendorong perubahan. Contoh dari bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, berarti kita bicara soal manusia. Yakni melahirkan atau meninggal dunia. Itu bisa mempengaruhi atau mendorong perubahan itu. Dan yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Itu mampu merubah. Contoh, hari ini saya tidak akan membuat video pembelajaran ini kalau tidak ada teknologi yang mendukung tentang keberlangsungan proses belajar seperti ini. Coba bayangkan kalau dulu ada corona begitu, dan kemudian tidak ada TV ataupun tidak ada smartphone ataupun tidak ada laptop dan faktor-faktor pendukung perubahan lainnya di masa sekarang ini, apa yang terjadi? Ya, siswa di rumah terus tidak buat apa-apa lagi, gitu kan? Makan tidur. Yang paling bisa dilakukan adalah hanya Bapak Ibu guru ya membuat tugas Anda belajar di rumah saja tanpa harus lagi namanya membuat video-video pembelajaran seperti ini untuk Anda menyimaknya. Jadi faktor pendorong perubahan yang kedua adalah dari sisi internal, yakni penemuan-penemuan baru. Yang tadi saya jelaskan, contohnya penemuan smartphone baru ataupun penemuan teknologi lainnya. Jadi contoh, kalau smartphone baru hari ini pakai Samsung Galaxy, kemudian ketika ada Samsung yang baru yang lebih canggih lagi, maka kita harus menggunakan Samsung yang baru atau produk-produk smartphone yang lain untuk mendukung kepentingan kita, untuk mendukung kepuasan kita. Nah, dan yang ketiga adalah pertentangan dalam masyarakat. Itu juga mempengaruhi, mendorong perubahan itu. Contoh, keinginan sebagian masyarakat untuk mengubah aturan adat. Itu juga mempengaruhi faktor pendorong perubahan. Dan yang selanjutnya yakni pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contoh di Eropa, kalau kita bicara soal pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat, yakni contohnya adalah revolusi Inggris. Ada lagi revolusi Prancis
yang ditokohi oleh seorang namanya Napoleon Bonaparte, yang kemudian tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh ataupun sistem pemerintah yang diatur di masa itu. Dan yang kedua, selain sisi internal, ada lagi namanya sisi eksternal, yaitu lingkungan, peperangan, dan yakni pengaruh kebudayaan asing. Sisi eksternal yang pertama itu adalah lingkungan fisik, yaitu contoh bencana alam. Kan terjadi perubahan. Kalau bencana alam itu ruang itu bisa mengalami perubahan, ya. Contoh tsunami, tadinya misalkan di Aceh seperti kondisi awalnya itu sebagaimana mestinya, tetapi ketika terjadi tsunami, maka bagaimana kita lihat kondisi Aceh saat ini. Contoh lain, perubahan di bidang eksternal, contoh kita beberapa tahun yang lalu kita dikagetkan dengan peristiwa bencana alam yang paling dahsyat, yaitu Dam Waiela di Negeri 5. Bagaimana rumah-rumah penduduk itu dihabisi oleh kekuatan air saat itu, atau dihanyutkan oleh kekuatan air saat itu. Itu juga mempengaruhi perubahan itu. Dan sisi eksternal yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan asing. Contoh, kita saat ini ada sekalian lebih menyukai kebudayaan Korea, yang disebut dengan K-pop, dan kebudayaan barat lainnya, ketimbang mencintai kebudayaan asli bangsa kita. Ini yang perlu dipengaruhi, ini yang perlu kita tekankan, gitu. Jadi bagaimana dandanan pemuda-pemudi saat ini, mereka lebih suka dandanannya seperti artis-artis Korea. Mereka lebih suka dandanannya, berpakaiannya, berbusananya mirip artis-artis Korea. Bahkan mereka harus menyulap wajahnya semacam orang-orang Korea, walaupun kulit kita dan bentuk wajah kita tidak mendukung untuk menyulap itu menjadi orang Korea. Ya, orang Korea itu ras mereka, maka kita tidak mungkin harus seperti mereka. Contoh lain, berbusana kita hari ini ada sekalian. Hari ini kita dikagetkan dengan busana pemuda-pemudi saat ini, lebih ala Eropa, ala Amerika, dan ya lain sebagainya. Yang itu semuanya mencerminkan tentang namanya perubahan itu. Selanjutnya, kalau kita bicara sejarah, selain faktor pendorong perubahan juga ada namanya faktor penghambat perubahan. Faktor yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Faktor yang kedua adalah sikap masyarakat tradisional. Faktor yang ketiga adalah kepentingan yang telah tertanam kuat. Itu 3 faktor yang perlu saya jelaskan. Pertama-tama, perubahan ada lagi namanya faktor penghambat perubahan. Jadi dalam faktor penghambat perubahan itu ada 6. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, dan yang kedua adalah sikap masyarakat tradisional, ketiga adalah kepentingan yang telah tertanam kuat, keempat kurang berhubungan dengan masyarakat lain, kelima hambatan yang bersifat ideologis, dan yang keenam adalah adat dan kebiasaan. Mari kita tuntaskan satu persatu terkait dengan faktor penghambat perubahan ini. Bicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, berarti kita bicara soal bisa saja karena masyarakat yang masih terasing dari dunia luar, atau karena penindasan masyarakat lain. Jadi, kenapa ada faktor penghambat perubahan itu? Akibat daripada ada sebagian masyarakat, ada sekelompok masyarakat yang menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan, dari perkembangan dunia, sehingga mereka tidak mengupgrade pengetahuan mereka
sehingga mereka dari sisi pendidikan masih tertinggal. Kemudian faktor penghambat perubahan yang kedua adalah bicara tentang sikap masyarakat tradisional. Kalau bicara soal sikap masyarakat tradisional, yakni sikap masyarakat yang mempertahankan tradisi lama, tidak mau untuk keluar daripada tradisi kemarin-kemarin, dan menganggap bahwa perubahan yang terjadi belum tentu lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang terjadi pada masa mereka ini itu kemudian mereka tidak menyetujui perubahan-perubahan yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Jadi saya coba menjelaskan secara lebih jelasnya. Jadi kalau bicara tentang sikap masyarakat tradisional berarti sikap masyarakat yang mempertahankan tradisi, kebiasaan. Tradisi itu adalah kebiasaan. Kebiasaan lama mereka itu, mereka tidak mau rubah. Jadi contoh, ya malas tidak mau rubah. Nah, bagaimana orang malas bisa jadi orang pintar dan bagaimana orang malas bisa jadi orang kaya? Gitu. Jadi ketika mereka mau berubah berarti mereka tidak tradisional, berarti mereka modern, mereka mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi salah satunya adalah faktor penghambatnya adalah ketidakterbukaan masyarakat sehingga disebut dengan tradisional. Dan yang ketiga adalah kepentingan yang telah tertanam kuat, yakni biasanya dimiliki oleh kelompok elit yang tidak ingin kedudukannya berubah karena perubahan dari masyarakat. Jadi ada orang yang individualis, kepentingan dirinya sendiri, tidak mau merubah kondisi, sehingga sejarahnya itu aja, tidak ada perubahan. Dan yang keempat adalah kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Biasanya terjadi pada masyarakat yang hidup terasing sehingga tidak mengetahui perkembangan. Itu sama dengan sikap masyarakat tradisional tadi. Jadi kalau bicara tentang konsep yang keempat itu biasanya terjadi pada masyarakat yang hidup terasing hingga tidak mengetahui perkembangan. Contoh orang-orang suku-suku pedalaman, mereka tidak mau tahu dengan kondisi ini. Bahkan mohon maaf ada juga yang tidak bisa operasikan HP karena mereka itu nomaden, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang mereka hadapi, kenyataan yang ada seperti itu aja, mereka tidak mau rubah ya. Mereka lebih nyaman, enjoy dengan kondisi, mereka tidak mau lagi keluar dari kebiasaan lama mereka. Dan yang kelima adalah hambatan yang bersifat ideologis, yakni biasanya terjadi untuk mengubah unsur kebudayaan yang bersifat rohania, kepercayaan yang bertentangan dengan ideologi masyarakat. Saya ulangi, hambatan yang bersifat ideologis adalah biasanya terjadi untuk mengubah unsur kebudayaan yang bersifat rohania atau bicara tentang kepercayaan yang bertentangan dengan ideologi masyarakat. Jadi ada masih percaya hal-hal mistis sehingga mereka juga anggap bahwa misalkan ada pembangunan di satu tempat tapi tempat itu kita keramatkan, lalu mereka anggap bahwa tidak boleh buat apa-apa di situ. Berarti kan kondisi tempat itu tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami perubahan, seperti itu aja. Karena masyarakat itu percaya bahwa tempat itu ada sesuatu yang dikeramatkan. Begitu. Itu juga bisa mempengaruhi faktor perkembangan atau faktor perubahan. Dan yang terakhir tentang faktor penghambat perubahan itu yakni adat dan kebiasaan. Biasanya masyarakat cenderung mempertahankan adat dan kebiasaan yang telah ada sehingga perubahan akan sulit terjadi. Kalau kita itu banyak diperhadapkan dengan persoalan-persoalan ini. Jadi tidak usah saya Pak Guru lebih jauh
menjelaskan tentang ini karena kita banyak menemukan itu dalam realitas kehidupan kita. Selanjutnya, saya mulai dengan pertanyaan filosofis lagi. Apa sih dampak atau apa sih pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini? Kira-kira apa? Ya, kira-kira dampaknya apa? Apa pengaruhnya bagi kita? Apa pengaruhnya bagi keberlangsungan hidup kita? Ada 3 pengaruh yang bisa mempengaruhi peristiwa masa yang kemarin dengan masa-masa sekarang. Kalau kita bicara tentang sejarah, yakni yang pertama adalah histori magiste vital, kemudian ada yang kedua adalah adanya kausalitas atau hubungan sebab akibat, gitu. Jadi itu 2 contoh atau 2 penjelasan tentang pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Mari kita lihat yang pertama, histori magistra vita. Sejarah menurut bahasa ini menjelaskan bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Peristiwa masa lalu dijadikan pedoman hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi bahasa bijak itu menjelaskan bahwa sejarah itu jadi guru. Jadi kita bisa menjadikan pengalaman kemarin untuk perubahan yang akan datang. Artinya kita belajar dari kesalahan supaya kita tidak mengulangi kesalahan itu. Oke. Dan yang kedua adalah adanya hubungan sebab akibat ataupun kausalitas. Peristiwa masa lalu tidak pernah terputus dari rangkaian kejadian masa kini dan masa yang akan datang. Itu namanya adanya kausalitas terkait dengan pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Contoh, peralihan kekuasaan politik dari Orde Baru ke Reformasi. Demonstran, jadi saya cerita sedikit tentang masa peralihan kekuasaan Soeharto ke masa reformasi atau peralihan kekuasaan Orde Baru ke reformasi yang hari ini kita kenal dengan buah daripada benih daripada reformasi itu adalah demokrasi. Kita tahu tokoh-tokohnya, yakni sejarahnya gini ceritanya. Demonstrasi mahasiswa pada saat itu besar yang dimotori oleh para pemuda karena tidak setuju dengan pemerintahan Orde Baru, sehingga mereka menganggap bahwa kita harus melakukan namanya revolusi untuk melengsarkan seorang pemimpin bangsa. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa bagaimana ketika ada revolusi Prancis dan ada revolusi Inggris, yang semuanya itu berangkat dari ketidakpuasan kepentingan masyarakat terhadap pimpinan negaranya. Demonstran mahasiswa saat itu menduduki gedung DPR MPR. Kalian bisa lihat, yaitu pada tahun 1998. Itu peristiwa sangat bersejarah. Bagaimana banyak mahasiswa yang menjadi korban akibat daripada militansi mereka untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peristiwa itu menjadi tonggak. Saya ulangi, peristiwa itu menjadi tonggak penting dalam sejarah. Desakan dari gerakan tersebut menjadi penyebab Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden zaman itu yang digantikan oleh B.J. Habibie, karena pada saat itu B.J. Habibie sebagai wakilnya. Oke. Peristiwa ini mengakhiri periode Orde Baru dan kemudian mengawali reformasi di Indonesia. Nah, dulu itu kalau yang pilih presiden
yang pilih anggota DPR di masa Orde Baru itu hanya kelompok-kelompok elit atau kelompok-kelompok partai. Tapi buah hasil daripada perjuangan di tahun 1998 sehingga Soeharto lengser dari tampuk kekuasaannya, maka melahirkan sebuah masa peristiwa namanya reformasi. Buah hasil reformasi itu melahirkan namanya demokrasi, sehingga saat ini kita bisa pilih presiden kita sendiri, dan kemudian kita memilih anggota legislatif kita sendiri, dan kemudian memilih bupati, wali kota, dan seterusnya. Itu melalui pemilihan langsung, kita mewakilkan suara kita itu sendiri. Nah, itu tentang adanya kausalitas atau hubungan sebab akibat. Itu contoh dari hubungan sebab akibat. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan tentang beberapa pokok permasalahan tentang sejarah tadi, yakni yang pertama adalah pengertian sejarah, yang kedua adalah manusia hidup dalam ruang dan waktu, bagaimana sejarah itu dimotori oleh manusia, dan kemudian manusia itu mempunyai peristiwa-peristiwa penting, yakni waktu, dan kemudian juga kalau kita bicara tentang sejarah berarti tidak terlepas daripada namanya manusia, ruang, dan waktu. Kemudian manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, dan yang keempat adalah keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di kesempatan hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi peserta didik sekalian, bagi adik-adik sekalian. Kalaupun kita masih ada dalam kondisi pandemi ini, maka jangan bosan-bosan untuk menyimak video-video selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit lagi dari sekalian. Saya mintahkan kepada semua peserta didik kelas 10 SMA Negeri 31 Maluku Tengah, setelah menyimak video ini, maka Anda diberi tugas untuk membuat resume